Jadi paripurna ini bisa merubah keputusan yang sudah dibuat oleh Badan Musyawarah kalau disepakati di dalam paripurna. Tetapi kelihatannya tadi baru usulan untuk meneruskan agenda paripurna ini, tapi tiba-tiba secara sepihak pimpinan DPR langsung mengetuk palu untuk mengakhiri. Nah, itulah awal dari kericuan. Karena menurut Anda apa yang akan terjadi saat ini setelah kejadian seperti ini? Ya mungkin Ketua DPR juga kebingungan sekarang bagaimana melanjutkan, karena kelihatannya ketika dia ingin menghentikan paripurna juga dalam kondisi bingung menurut saya. Sehingga apa yang nanti dilakukan setelah ini dia juga nggak tahu, dan karena itu 3 orang wakil pimpinan menurut saya sudah mengambil langkah yang cukup tepat untuk menginisiatifi rapat pimpinan mendadak, dan nanti rapat pimpinan itu yang akan memutuskan apakah dibuka kembali paripurna ini, lalu diberi kesempatan kepada seluruh anggota apakah paripurnanya dilanjutkan atau tidak. Mungkinkah wakil ketua pimpinan DPR mengambil alih fungsi pimpinan DPR dan kemudian melanjutkan kembali rapat ini? Nah, sebetulnya kan kepemimpinan DPR itu sifatnya kolektif kolegial. Jadi asal mereka sudah membuat rapat pimpinan, lalu pimpinan dalam rapat pimpinan itu menyepakati satu keputusan, maka keputusan itu bisa dijalankan. Begitu. Dan pemirsa, di sini juga sudah hadir Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, ya, Pak Ganjar mungkin ya komentarnya soal. Iya, sebenarnya ini nggak perlu terjadi. Kita itu kan nggak perlu seperti parlemen nggak pernah belajar. Dulu waktu itu kami juga pernah persis seperti ini, dan hanya karena soal mic saja. Maka sebenarnya kalau Ketua DPR ini memahami Undang-Undang 27 2009 beserta tatip, dia bisa mengerti soal ini. Itu yang kita melihatnya sebagai satu yang Ketua Dewan kita ini tidak terlalu memahami soal itu. Ini udah berkali-kali kok. Sebenarnya dari putaran seperti itu kelayakannya ya biasanya akan ditawarkan kemudian bagaimana ini ya sudah kalau begitu kita lobby. Harapan kita tadi seperti itu, terus kemudian lobby, kalau itu lobby selesai nih. Dan sebenarnya tadi malam itu sampai sekitar ya jam 12-an kita juga sepakat Pansus nggak perlu lagi membacakan pandangan fraksi. Kesepakatan itu sudah bulat di Pansus atau masih tetap ada perbedaan pendapat? Bulat 360 derajat, tidak ada. Untuk tidak membacakan, dan saat itu seluruh anggota Pansus bertanya. Mbok tanya pada mantan anggota Pansus, ketua Pansus, kebetulan saya ketua Pansusnya, dan saya ditanya, kenapa Pak Ganjar, apakah perlu? Tidak perlu, itu bertele-tele. Karena membacakan kembali pandangan fraksi, itu sebenarnya hanya pengulangan-pengulangan dari pandangan yang sudah dibacakan di Pansus. Dan semua sepakat untuk kemudian diadop dalam pandangan pimpinan tadi. Dalam pandangan. Yang terjadi saat ini terlihat bahwa mungkin keputusan yang diambil oleh fraksi-fraksi, 9 fraksi di Pansus tadi malam, tidak dikomunikasikan dengan seluruh anggota fraksi yang hadir saat ini, atau itu urusan komunikasi, urusan masing-masing fraksi dong. Kami melihatnya hampir seluruh fraksi tadi pagi sudah rapat duluan sebelum ini. Artinya apa? Pasti itu sangat urgen dan pasti sangat dikomunikasikan. Sangat, nggak mungkin. Untuk kasus sebesar ini, angket lagi, itu tidak mungkin tanpa ada konsinyir dari masing-masing, tidak mungkin. Kalau pemahaman saya kira dari pimpinan DPR yang sudah kesekian kali. Saya kira terlalu nervous dia, mungkin ada pesan-pesan politik yang luar biasa sehingga palunya harus cepat-cepat diketukkan begitu. Sebenarnya nggak perlu seperti itu. Kalau Anda melihatnya apakah ini merupakan suatu strategi untuk mengulur-ngulur waktu lagi untuk sampai pada kesimpulan rapat paripurna DPR? Sampai tadi malam itu kita berbicara sampai yang simulatif. Yang pertama, kenapa harus kita bacakan kalau itu sudah dibacakan? Apalagi, maka kemudian sudahlah itu diakomodasi saja dalam laporan yang dibacakan oleh Ketua Pansus. Sudah cukup. Lalu apa? Nanti kita mintakan setuju atau tidak setuju. Tadi malam itu sampai 3, Mbak. Masih ada 3. Pandangan A, pandangan B, dan pandangan C. Maka yang B ini mengatakan, oke, kalau gitu saya bermigrasi. Dia mengatakan pandangan A. Maka kemudian tinggal A sama C. Inilah sebenarnya optimal yang bisa dicapai oleh Pansus untuk diambil keputusan di sini, dan keputusan sudah kita sajikan. Silakan dipilih antara A dan B. Mau musyawarah silakan, mau minder haid nota monggo, mau ambil voting juga silakan. Sebenarnya sudah kita siapkan. Nah, kemudian ketika dibawa kepada forum seperti ini kelihaian.
kemampuan sebenarnya dalam memimpin. Nah, ketika kemudian cara memimpinnya gerusah-gerusah seperti itu, maka ya kami sedih. Akhirnya harus ada reaksi-reaksi seperti ini. Ini kan malu. Malu kan kita dilihat oleh publik. Masa kita nggak pernah belajar? Dan itu kan pernah terjadi. Dan waktu itu terus terang dari PDI Perjuangan. Hanya karena bagaimana memimpin yang tidak baik menurut saya. Ini kan kalau disampaikan dengan cara-cara yang elegan, kita bisa menyampaikan. Tadi itu sudah saya bisik-bisik dengan teman-teman karena saya pergi ke belakang sebentar. Sudah kita interupsi saja minta untuk dilakukan lobby. Dengan lobby itu sebenarnya selesai dan itu menjadi kebiasaan. Yang lupa, yang mungkin ketua dewan itu tidak belajar adalah pandangan fraksi di tingkat paripurna itu sudah dilaksanakan, sudah ditiadakan dan kebiasaan sudah dilaksanakan pada era-era menjelang akhir masa persidangan kemarin. Kan ini sudah diputus sejak kemarin dan itu sebenarnya menuju efektivitas proses pengambilan keputusan. Ini yang dari PDIP sendiri mengantisipasi nggak akan terjadi seperti ini dan memang ikut untuk seperti tadi mau mengambil alih pimpinan sidang seperti itu, ada nggak skenario seperti itu tadi malam dari PDI Perjuangan? Nggak ngapain sebenarnya, kita sudah belajar betul dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Kalau kemudian pimpinan kira-kira tidak sanggup sebenarnya bisa memberikan kepada yang lain. Nggak usah jadi pahlawan menurut saya. Karena apa? Sekali lagi saya katakan kalau pimpinan itu wise melihat situasi seperti itu dan akan ricuh. Kalau saya jadi pimpinan itu cukup mudah. Oke, karena situasi seperti maka saya skors. Saya minta untuk pimpinan itu selesai. Maka tidak ada skenario-skenario. Justru sebenarnya skenario kita gitu sudah kita antisipasi di pansus tadi malam. Untuk apa? Tolong teman-teman pansus jangan kita kasih 3 pilihan dong. Itu sulit nanti. Maka kita kerucutkan menjadi 2 dan berhasil. Maka sebenarnya tinggal keputusannya bisa diambil hari ini A atau B dan seluruhnya itu bulat 360 derajat dan tidak lonjong tadi malam. Ya, paripurna ini kan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia dan jangan lupa bahwa proses panjang dari kerja pansus ini juga diikuti dan hari ini sebetulnya puncak dari seluruh harapan dan keingintahuan dari masyarakat Indonesia untuk mengetahui kira-kira apa ujung dari Pansus Senturi. Tapi ternyata kita belum mendapatkan hasil yang final, sekarang sudah ricuh seperti ini. Tapi ini pelajaran bahwa memang kita membutuhkan pemimpin, apalagi menjadi pemimpin DPR, ya memang betul-betul siap gitu. Memang tata tertib kita dan juga Undang-Undang MD3 memutuskan bahwa berdasarkan proporsionalitas partai yang memang fraksinya jumlah terbesar dia yang menjadi ketua dan Pak Marzuki Ali menurut saya memang dia baru pertama kali menjadi anggota DPR langsung menjadi pimpinan. Jadi ini soal pengalaman memimpin juga menurut saya sehingga ada banyak hal yang mestinya bisa diambil oleh Pak Marzuki sebagai pimpinan sidang tadi misalnya tadi sejak awal kita diskusi di luar mengatakan kalau nanti ini rame interupsinya mestinya diberi kesempatan untuk skorsing.